wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar proposal yaitu Ibu Dr. Anda Wiwit Damayanti MM serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan rencana penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Zila Karet dengan NIM 331221340137 dari Program Studi Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Dinamika Komunikasi dan Kepercayaan antara Pemilik dan Karyawan Part-time dalam Pengelolaan Toko Online Melange Daily. Judul ini saya angkat berdasarkan fenomena real yang terjadi dalam pergeseran manajemen MSDM di era digital khususnya pada sektor UMKM. Langsung kita masuk ke latar belakang dan identifikasi masalah. Izinkan saya memulai dari latar belakang masalah. Dunia bisnis saat ini telah bergeser drastis ke arah digital. Hal ini memaksa banyak pelaku bisnis, terutama UMKM seperti toko online Melange Daily. Jadi untuk melakukan efisiensi operasional, salah satu strateginya adalah dengan merekrut karyawan part-time atau paruh waktu yang bekerja secara remote atau bekerja secara jarak jauh. Jadi secara teori ini menguntungkan, namun di lapangan saya menemukan fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan ketika interaksi tatap muka dihilangkan. Komunikasi digital seperti WhatsApp bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan menjadi satu-satunya nadi operasional perusahaan. Di Melange Daily, ketergantungan penuh pada teks ini memunculkan 3 masalah utama yang saya identifikasi, yaitu yang pertama ada koordinasi asinkron karena karyawan berstatus part-time dan memiliki kesibukan lain atau seperti misalnya kuliah. Jadi seringkali instruksi pemilik di pagi hari baru direspon di sore harinya. Jeda waktu ini menghambat kecepatan pelayanan toko. Yang kedua, ini ada risiko miskomunikasi. Pesan teksnya seringkali miskin konteks ya. Jadi nada tegas pemilik bisa dianggap marah oleh karyawan atau sebaliknya. Jadi santainya karyawan dianggap juga tidak serius oleh pemilik. Seperti itu. Lanjut yang ketiga, ini ada dan yang paling krusial adalah isu trust atau kepercayaan tanpa pengawasan fisik. Jadi pemilik ini sering merasa was-was apakah karyawan saya benar-benar bekerja. Jadi keraguan itu muncul akibat respons yang lambat atau instruksi yang tidak jelas. Inilah urgensi mengapa penelitian ini harus dilakukan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini berangkat dari identifikasi masalah tersebut. Saya mengerucutkan fokus penelitian ini ke dalam 3 rumusan masalah. Jadi yang pertama, ini ada bagaimana sebenarnya pola komunikasi interpersonal yang terbentuk antara pemilik dan karyawan part-time di Melange Daily. Jadi melalui media digital, apakah cair, kaku, atau searah. Lalu yang kedua, bagaimana proses komunikasi tersebut berperan dalam membentuk atau justru mengikis kepercayaan atau trust di antara kedua pihak. Lalu yang ketiga, mengapa praktik komunikasi tertentu seperti misalnya fast response versus slow response gitu dapat menjadi faktor penentu kuat atau lemahnya kepercayaan tersebut. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam dinamika tersebut serta menganalisis bagaimana komunikasi
komunikasi digital menjadi fondasi utama dalam trust building di lingkungan kerja yang serba terbatas ini. Selanjutnya kita masuk ke manfaat ini. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek. Yang pertama ini secara teoritis, jadi ada penelitian ini mengisi kekosongan literatur. Jika kita lihat kebanyakan riset MSDM fokus pada karyawan tetap di perusahaan korporat. Jadi penelitian ini saya justru menyoroti gig workers atau pekerja fleksibel di sektor UMKM yang masih jarang dibahas. Ini akan memperkaya wawasan tentang perilaku organisasi di era gig ekonomi seperti itu. Secara praktisnya, hasil penelitian ini akan menjadi masukan konkret bagi pemilik Melange Daily untuk menyusun SOP komunikasi yang lebih manusiawi dan efektif. Selain itu, bagi UMKM lain ini bisa menjadi referensi strategi untuk mengelola tim remote agar tetap produktif meski tanpa tatap muka. Jadi seperti itu. Kita masuk ke landasan teori. Ini kerangka penelitiannya ini dibangun di atas dua pilar teori utama, yaitu pilar pertama itu adalah komunikasi organisasi digital. Saya mengacu pada studi terbaru dari Gunarto dan kawan-kawan di tahun 2005 dan Zhang dan Wang ini di tahun 2024. Intinya dalam kerja remote, komunikasi internal adalah kunci keterlibatan karyawan. Gunarto juga menekankan bahwa di era digital tantangan adalah informasi overload dan ambiguitas pesan. Jadi bukan sekadar kirim chat, tapi bagaimana pesan itu dipahami. Seperti itu. Lalu pilar kedua ini adalah konsep kepercayaan atau trust. Saya menggunakan teori klasik namun masih relevan dari Meyer, Davis, dan Schulman. Menurut mereka kepercayaan itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu ada ability atau keyakinan bahwa karyawan mampu bekerja. Lalu ada benevolence atau keyakinan bahwa ada niat baik atau kepedulian di antar pihak. Lalu ada integrity atau keyakinan bahwa janji sesuai dengan tindakan. Lalu selanjutnya teori ini akan saya gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah interaksi di Melange Daily. Masuk ke slide 6, ini ada variabel dan indikator dan gap. Pada slide ini Ibu bisa melihat pemetaan variabelnya, variabel komunikasi digital dan indikatornya, yang meliputi kejelasan pesan, ketepatan waktu, dan pemilihan media. Sedangkan variabel kepercayaan indikatornya adalah integritas, kompetensi, dan niat baik tadi. Yang dimana letak kebaruan atau novelty penelitian saya seperti yang tertera pada bagian research gap. Mayoritas penelitian terdahulu atau seperti studi pada China United Network ini dilakukan di perusahaan skala besar dengan budaya korporat yang kaku. Jadi penelitian ini menawarkan perspektif baru, yaitu studi pada toko online Melange Daily ini. Jadi toko online skala kecil dengan tenaga kerja part-time. Jadi dinamika psikologis karyawan part-time yang datang dan pergi serta hubungan yang lebih personal di UMKM menciptakan pola komunikasi yang unik dan berbeda dari korporat. Selanjutnya kita masuk ke slide 7. Ini untuk mempermudah logika penelitian. Berikutnya adalah kerangka berpikir saya. Ini ada beberapa bagian di sini. Alurnya dimulai dari input, yaitu kondisi kerja remote dan part-time yang bergantung pada media digital. Jadi masuk ke proses, disinilah terjadi interaksi harian. Apakah ada noise, apakah ada miskomunikasi. Proses ini akan menghasilkan output, yaitu terbentuknya tingkat kepercayaan atau trust. Berdasarkan kerangka ini, saya mengajukan sebuah proposisi atau asumsi dasar dalam kualitatif. Jadi bahwa dalam konteks Melange Daily, kepercayaan tidak dibangun dari seberapa lama mereka bekerja atau seberapa sering mereka bertemu.
melainkan kepercayaan dibangun dari kualitas responsnya. Jadi seberapa cepat dan solutif membalas chat, dan konsistensi komunikasi sesuai janji. Inilah yang akan saya buktikan di lapangan. Kita masuk ke slide 8. Ini ada metode penelitian. Nah, untuk membuktikan proposisi tersebut, saya menggunakan metode sebagai berikut. Pendekatan ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Mengapa? Karena saya ingin memahami makna dan perasaan di balik teks chat mereka yang tidak bisa ditangkap hanya dengan angka statistik. Jadi subjek penelitian saya ini ada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jadi saya akan mewawancarai pemilik toko yang sebagai pemegang kendali dan karyawan part-time aktif yang sebagai pelaksana, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Ini saya dilakukan melalui 3 cara, yaitu wawancara mendalam untuk menggali persepsi. Lalu ada observasi partisipan dengan mengamati pola interaksi di grup kerja. Lalu selanjutnya ada dokumentasi, jadi berupa tangkapan layar atau screenshot, riwayat percakapan, dan SOP toko. Selanjutnya slide 9 ada tahapan pengujian dan validitas. Ini terakhir, bagaimana saya mengolah datanya. Saya menggunakan model analisis Miles, Haberman, dan Saldana. Ini data yang sangat banyak. Jadi transkrip chat dan wawancara akan saya reduksi atau dipilah, kemudian saya sajikan dengan data display dalam bentuk narasi logis, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Untuk kesimpulan. Untuk menjamin bahwa data saya valid dan tidak bias, saya melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Caranya, saya akan membandingkan pernyataan pemilik dengan pernyataan karyawan. Lalu keduanya saya bandingkan lagi dengan bukti fisik dokumen chat. Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, sebagai penutup saya meyakini bahwa penelitian ini akan membuka wawasan baru tentang bagaimana human relation tetap bisa terjalin erat meski hanya perantaraan layar kaca. Seperti itu. Demikian presentasi seminar proposal saya. Segala masukan, kritik, dan saran dari ibu atau teman-teman rekan-rekan sekalian, saya sangat harapkan demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.